pertanyaan kan, secara AI ditanyakan tidak bisa dijawab. Itu yang menurut saya juga harus kecerdasan kita ini dari KLH juga untuk memberikan materi dan substansi. Untuk memperkaya pembelajaran jarak jauh ini. Bu Mini dan teman-teman pusat pengembangan SDM pasti kapasitasnya terbatas. Limbah B3, pencemaran udara, pencemaran laut, kemudian AMDAL, ya, mangrove, gambut. Nah itu semua pasti terbatas. Nah oleh karena itu saya minta kepada Bu Mini dan kawan-kawan di pusat pengembangan SDM untuk koordinasi dengan baik internal. Juga dengan antar kementerian untuk substansi. Kita udah punya wadah nih sekarang. Ada pembelajaran jarak jauh. Tapi kan modulnya harus diisi. Kalau ngajar Bu Erna, ngajar di LAN itu kan ada modul-modul ya Bu ya. Itu yang harus diisi. Dan teman-teman pusat pengembangan SDM jangan ragu konsultasi, koordinasi dengan teman-teman eselon 2 yang ada di KLH. Juga kementerian yang lain Bu Mini. Ya. Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian PU. Sekarang Bu Erna dan Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri itu lagi konsentrasi sampah. Bagaimana kita mengatasi sampah yang luar biasa. Dari 500 sekian kabupaten kota, TPA yang open dumping Bu, 343. Sampah yang terkelola di lingkungan yang baik itu hanya 39%. Yang lain dibuang begitu aja. Nah, sekarang dengan ada pembelajaran mandiri jarak jauh dengan AI, itu harus diisi. Ya, Bu Mini dan kawan-kawan udah menyediakan rumah, tapi rumahnya harus diisi. Nah, oleh karena itu saya minta pada Bu Kapus dan teman-teman tolong dipelajari arah dari Pak Menteri. Jangan kalian kemudian mengisi AI-nya ini dengan materi yang bukan menjadi perhatiannya Pak Menteri. Jangan. Kalian harus mengikuti sampah, pencemaran udara. Dua itu yang sekarang menjadi perhatian Pak Menteri. Udara Jakarta jelek. Itu kita akui Bu Erna. Jelek. Nah oleh karena itu kalian harus memperkaya itu. Oke, saya setuju AI untuk misalnya lembaga sertifikasi AMDAL. Tapi kalian harus juga bergerak yang lain. Ini dinamikanya kencang sekali Pak Menteri ini. Kencang sekali. Dan Bu Mini kemarin sudah dipanggil misalnya PPNS. Gimana caranya penyidik kita bekerja sama memperbanyak penyidik di daerah untuk lingkungan hidup. Nah sekarang gimana caranya kalian teman-teman pusat pengembangan SDM itu harus punya semacam perencanaan. Sesuai dengan arahan Pak Menteri. Jadi jangan jalan sendiri. Enggak boleh. Karena kalian adalah supporting. Kalian di bawah sekretaris utama, di bawah saya, itu adalah supporting sifatnya. Kalau deputi tata lingkungan, deputi pengelolaan sampah limbah B3, deputi perubahan iklim, deputi pengendalian pencemaran kerusakan, itu adalah teknis ya. Kalian support semua. Ya, itu yang harus kalian pahami. Jadi sekali lagi saya apresiasi sama kawan-kawan. Sudah membuat rumah untuk kita semua untuk pembelajaran mandiri jarak jauh. Dan hari ini juga akan ada workshop, nanti Bapak Ibu sekalian, saya harapkan bisa menyerap. Tapi sekali lagi juga Pusdal, ini para Kapusdal ada di sini, Pak Acul Sulawesi Maluku, Bu Fitri Kalimantan. Saya minta tolong kebutuhan-kebutuhan apa yang kalian inginkan untuk meningkatkan kapasitas ketaatan dari Pemda. Kapasitas dari perusahaan yang ada di daerah teman-teman sekalian di regional. Nah Bu Mini, kayaknya Bu Mini harus merancang dengan lebih detail lagi. Ya kawan-kawan pusat SDM ya.
Jadi nggak hanya AMDAL-nya aja, nggak hanya lembaga sertifikasi, tapi kalian perhatikan arahan Pak Menteri. Tolong. Jadi kalau dipanggil untuk sampah, kalian bikin apa dengan AI ini? Untuk pencemaran udara, kalian bikin apa dengan AI ini? Sehingga target-target yang diinginkan oleh Bapak Presiden melalui Pak Menteri dan kita semua bisa tercapai untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan ini saya meluncing, nanti ada pencet-pencet dan sebagainya. Tapi saya juga buka workshop dengan Bapak Ibu narasumber yang luar biasa. Semoga workshop ini bisa berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Home. Bu Sestama mohon izin boleh berada di atas panggung dan kami undang dengan hormat kepada Ibu Kapus mendampingi dan juga kami undang kepada tamu kami Bu Deputi untuk naik ke atas panggung Ibu Dr. TRR Irawati bersama-sama. Hadirin sekalian berbahagia, sesaat lagi kita akan bersama-sama untuk melakukan prosesi launching. Bu Kapus dan Bu Erna boleh berada mendampingi Bu Ses. Bu Ses mohon izin, kita akan melakukan dengan prosesi pemecatan tombol tapi dengan iPad. Wah, tapi sebelumnya saya akan menginformasikan kenapa dengan iPad ataupun dengan handphone. Karena begini hadirin sekalian, sistem ini berbasis web ya, yang nantinya akan dikembangkan dengan mobile apps. Jadinya Anda bisa memanfaatkan sistem pembelajaran dari mana saja, kapan saja, hanya dengan satu genggaman saja ya. Jadi hadirin sekalian, hanya dengan handphone Anda bisa mendapatkan informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan dari PPSDM ini. Mohon izin Mas Iqbal boleh diserahkan kepada Ibu Sestama dan saya akan berikan aba-aba. Bu Sestama boleh layarnya di depan. Oke, itu bareng-bareng hitungan ketiga ya Ibu ya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3, ditekan. Cukup Ibu boleh bisa melihat ke belakang layar kita. Dan kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan kami, Bu Sestama, Bu Kapus, dan juga Bu Deputi bisa menempati tempat duduknya. Dan inilah sistem pembelajaran digital dengan memanfaatkan Artificial Intelligence yang terintegrasi oleh Sistem Informasi Pusat PPSDM LH telah resmi kita launching hari ini untuk Anda. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, transformasi digital telah menjadi kebutuhan besar dalam setiap aspek pembangunan, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempersembahkan sebuah terobosan baru. Peluncuran sistem pembelajaran digital jarak jauh terintegrasi berbasis Artificial Intelligence melalui platform e-learning.kemenlh.go.id guna mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup baik aparatur dan non-aparatur secara nasional. Sistem ini dibangun untuk membentuk proses pembelajaran yang lebih adaptif, efektif, dan inklusif, menghadirkan kelas-kelas pembelajaran yang lebih bervariasi, baik dalam bentuk kelas fasilitasi, restricted course, maupun pelatihan terbuka, masif open online course, dengan mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence yang terintegrasi dalam satu sistem layanan digital Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup, seperti layanan LSK, layanan uji kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup. Melalui pemanfaatan AI, platform ini mampu menganalisis pola belajar individu non-klasikal dan interaktif, menyediakan konten belajar MOOC tematis berupa pelatihan soft skill maupun pelatihan teknis lingkungan lainnya sesuai kebutuhan peserta dalam mendukung akselerasi organisasi. Tersedianya coach interaktif AI tak terbatas waktu,
konversi materi ke dalam berbagai video interaktif dengan teknologi AI, memberikan evaluasi otomatis dan umpan balik instan, serta mempermudah fasilitator dalam memantau dan menilai perkembangan pembelajaran secara real-time. Platform e-learning .kemenlh.go.id tidak hanya menjadi learning management system, tetapi juga menjadi ruang kolaboratif bagi para peserta, pengajar, dan pengelola pelatihan untuk bertukar ilmu, berdiskusi, dan membangun jejaring secara berkelanjutan, memastikan setiap SDM lingkungan untuk terus belajar dan tumbuh tanpa harus meninggalkan tugas-tugas operasional di lapangan. Dalam satu sistem digital terintegrasi, seluruh proses mulai dari pendaftaran, pembelajaran, evaluasi, hingga pelaporan dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Ini bukan sekedar pembaruan sistem, ini adalah bagian dari visi besar Pusat Pengembangan SDM Lingkungan Hidup KLH BPLH untuk menghadirkan transformasi digital di bidang penyediaan sumber daya manusia yang unggul, adaptif. Mari kita bersama-sama manfaatkan teknologi ini untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, membangun kompetensi unggul, setara untuk belajar dan tumbuh untuk mendukung tujuan pembangunan lingkungan hidup secara nasional. Selamat datang di era baru pembelajaran digital. Selamat datang di e-learning.kemenlh.go.id. PPSDM LH, inovasi digital untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Boleh kasih tepuk tangan lagi yang luar biasa hadirin sekalian. Dan telah resmi kita luncurkan bersama-sama sistem pembelajaran digital dengan memanfaatkan artificial intelligence. Dan sebelum Bu Ses Tama akan melanjutkan agenda, Bu Ses boleh kita foto sama-sama dulu ya. Kita foto sama-sama dulu, Bu Ses. Kita undang untuk naik ke atas panggung didampingi oleh Bu Kapus dan juga Bu Deputi serta seluruh teman-teman narasumber. Kita akan foto bersama karena agendanya banyak banget hari ini. Bu Ses akan bersama-sama kita untuk berkeliling di ruangan-ruangan sebelah. Kami undang kepada seluruh narasumber dan juga moderator juga bersama kami. Kita akan foto dengan Bu Ses Tama kami, hadirin sekalian. Pak Kapus, Bu Kapus silahkan. Wah, jauh-jauh. Oke, kita akan foto bersama-sama. Kita ada 3 gaya dengan gaya formal terlebih dahulu. Saya akan kasih aba-aba hitungan ketiga, lihat ke kamera dengan senyum semangatnya. 1, 2, 3. Oke, dengan gaya kedua adalah tangan melesat, mohon izin Ibu. Wush, wush. Wah. Hitungan ketiga kembali. 1, 2, 3. Dan satu gaya kembali, mohon izin L dan C, learning culture ya Bu. Nah, checklist, tanda checklist. Mohon izin. Oke. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan lagi. Terima kasih Bu Ses Tama telah bersama kami di sini dan selamat melanjutkan agenda kita berikutnya. Sampai bertemu lagi dan salam sehat dari kami. Baiklah, hadirin sekalian berbahagia, sekali lagi kita sama-sama tadi ya menyaksikan bersama launching bagaimana sistem pembelajaran digital dengan memanfaatkan artificial intelligence yang terintegrasi oleh sistem informasi pusat pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup atau PPSDM-LH yang tadi telah bersama-sama diresmikan oleh Ibu Ses Tama ya. Hadirin sekalian yang masih semangat pastinya menyaksikan kita dari seluruh Indonesia, bagaimana kabar Anda kali ini? Saya boleh dong Anda menuliskan semangat Anda di kolom chat, semangat dan Anda berasal dari kota mana ya. Kami akan menyapa-nyapa Anda pastinya nanti. Sekali lagi hadirin sekalian, kita akan bersama-sama juga mendengarkan talk show yang sudah kita tunggu-tunggu. Nanti akan dikenalkan narasumber-narasumber hebat kita oleh moderator saya yang pastinya lebih oke, tapi kalau lebih tampan tamanan saya ya Mas Edi ya. Nggak boleh kalah gantengnya. Tapi kalau lebih luar biasa, beliau luar biasa. Untuk itu boleh kasih tepuk tangan oleh moderator kita. Ada Mas Edi Fajar Prasetyo SP selaku socialpreneur, public speaker dan juga influencer. Kepada beliau kami silakan kasih tepuk tangan lagi untuk beliau.
Thank you. Boleh kasih tepuk tangan secukupnya untuk MC kita? Ya jangan banyak-banyak, bos, cukupnya aja. Oke. Baik, saya buka dengan pantun gak mau kalah ya. Jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya bisa membersamai Anda sekalian dalam sesi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita pernah terbayang gak dalam situasi kelas yang tanpa ada sekat, tanpa ada batasan, tanpa ada durasi waktu? Pernahkah kita membayangkan ada seorang pengajar yang tidak pernah lelah, Pak? Yang gak pernah curhat di grup WhatsApp? Ya, ada gak ya kira-kira? Kalau secara human, mungkin banyak dinamika di dalamnya. Dan tentunya, adakah seorang pengajar yang selalu siap membantu, ini mengalahkan hotline ya Bu, 24 jam gitu ya, bisa menjawab segala informasi, dinamika yang ingin kita tanyakan. Jadi bisa memberikan asupan informasi dari berbagai macam rasa ingin tahu yang ingin kita sama-sama akses. Kita akan kupas tuntas Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam talk show Artificial Intelligence dan Efektivitas Pelatihan Jarak Jauh secara Digital. Boleh berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya tidak sendiri di sini, kita akan undang narasumber yang luar biasa hebat ya. Ada 4 narasumber yang akan sama-sama kita eksplorasi dalam sesi hari ini. Saya akan undang yang pertama, pada yang terhormat Ibu Dr. TR Erna Irawati, Esos Empol ADM, selaku Deputi Transformasi Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara. Boleh berikan aplaus yang meriah hadirin sekalian. Silakan Ibu. Silakan Ibu dipilih kursinya. Ini kalau di pembelajaran di kelas kan posisi menentukan prestasi. Nah kalau ini enggak Bu, bebas Bu, Ibu acak aja Mas ya. Dan yang kedua, ini kita akan sama-sama hadirkan, kita akan lihat dari perspektif psikologi pendidikan. Saya akan mengundang yang terhormat Ibu Nesia Nadia Lestari, MPSI, psikolog pendidikan dan co-founder Lembaga Arsanara. Berikan aplaus hadirin sekalian. Baik. Dan tentunya ya, untuk menemani ketampanan saya hari ini tidak imbang ya Pak ya. Kalau di sini secara gender equity ya Pak ya. Kita akan sama-sama hadirkan biar penyeimbang. Ini kita akan sama-sama undang ya, merupakan founder dan CEO LearnX, kepada yang terhormat Bapak Lee Nathanael Santoso. Kami persilakan. Berikan aplaus hadirin sekalian. Baik, tentunya the one and only, kita akan sama-sama mendengarkan juga. Kami akan undang yang terhormat Ibu Dr. Mini Farida STMSI selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Lingkungan Hidup. Silakan Ibu. Baik, ini saya akan menyapa juga teman-teman yang dari Zoom. Nanti kita akan mempersiapkan Anda untuk bisa memberikan pertanyaan terbaik dan tentunya para audiens yang hadir juga di forum ini. Tapi biar semangat, saya lihat di area depan mbaknya agak ngantuk-ngantuk gini Mbak ya. Saya agak sedikit kasih ice breaking boleh ya. Kalau misalkan saya bilang selamat pagi, mohon berkenan tepuk tangan 1 kali boleh ya. Selamat pagi. Kalau misalkan saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat siang. Kalau misalkan saya bilang pagi atau siang tapi tidak diawali dengan kata selamat, maka jangan bertepuk. Bisa ya? Kita coba ya. Selamat pagi. Siang. Nah Bapak yang salah boleh keluar Pak. Canda ya. Oke, sudah fokus semua ya. Baik. Saya akan menyapa para narasumber hari ini masing-masing. Boleh dari Ibu Dr. Erna terlebih dahulu Bu. Bagaimana kabarnya dan apakah hari ini Ibu sudah menggunakan AI Bu? Sudah menggunakan AI apa aja Bu hari ini? Silakan. Selamat pagi ya, baik-baik saja. Pagi ini kebetulan saya menggunakan Copilot Pak. Oh Copilot, wow luar biasa. Berarti sudah interaksi Bu ya. Jadi pagi-pagi ada sesuatu yang harus saya cari gitu. Karena memang ada beberapa kegiatan. Memang biasanya saat ini agak intensitasnya tinggi menggunakan Copilot. Oke baik, terima kasih Ibu. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut ya. Ibu Nesia di Ibu Nesia. Ibu gimana kabarnya hari ini dan Ibu sudah menggunakan AI apa aja Bu hari ini Bu? Oke baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyapa dulu teman-teman audiens di sini. Alhamdulillah hari ini kabar baik.
sudah menggunakan AI apa saja sekarang sejujurnya udah nggak terlepaskan kayaknya ya. Oke, Penggantinya Google gitu sebelumnya Yap. sekarang kalau searching apa-apa di ChatGPT gitu Oke, kan. oke. Jadi kayak tadi misalnya rute ke sini, transportasi apa yang paling oke gitu. Nanyanya biasanya ke ChatGPT. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Leisha ya. Nah ini saya ingin ke Ibu Dr. Mini Farida. Ibu kabarnya tentu sehat bugar hari ini Bu. Ibu sudah menggunakan AI apa aja Bu hari ini Bu? Hari ini sedang melalui WhatsApp ya, sudah ada Melalui AI WhatsApp sekarang. ya, ada fitur Meta Bu ya? Iya, bertanya soal gimana cuaca hari ini gitu. Wah, di luar biasa. Jakarta. Tadi Ibu Sesta mengatakan Ya, bahwa tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik Kayaknya saja. sama dengan AI itu. Baik, terima kasih. Jadi memang akhirnya tidak bisa terlepas dari keseharian kita ya. Oke, ini saya dengan Pak Nathanael Pak. Apa yang sudah digunakan Pak? Tentunya kayaknya aplikasi dari Bapak sendiri ya. Boleh Pak disapa teman-teman Pak yang hadir. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Tentu AI sudah menjadi bukan lagi tools saja ya, tapi juga sudah menjadi fondasi infrastruktur di dalam mungkin kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi tentunya kalau di Lenex kita itu adalah AI yang berbasis untuk pembelajaran, untuk learning outcome. Tapi juga banyak sekali AI tools yang ada di pasar ya, ataupun di marketplace yang sekarang aja ada Gemini ataupun OpenAI. OpenAI berarti ChatGPT, Anthropic ataupun lama yang ada di Meta dan sebagainya. Mungkin itu kali. Sebagai prolog awal ya, baik. Nah, saya ingin ke Ibu Farida terlebih dahulu Bu. Nah, ini menarik ya. Bagaimana kemudian strategi dari PPSD MLH dalam mengintegrasikan AI dalam sistem pembelajaran jarak jauh ya? Tadinya saya kira AI itu orang Sunda Bu, si AI mah orang Sunda gitu ya, orang taunya mah AI gitu ya. Nah silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Rizky Febian, saya biasa Rizky dipanggil Rizky Febian. Febian. Oh, Ya, itu saudara suaminya dengan Mahalini. Saudara dengan suami Mahalini. Ya, betul Oh ya, Ibu. mirip. Mirip. Baik, jadi sejak kami berdiri ya di berapa 13 Januari 2025. Jadi kamu baru 5 bulan nih Pak. Oke. Iya, sejak kita berpisah dengan Kementerian Induk di Kementerian Kehutanan dulu KLHK namanya. Jadi kita mengembangkan begitu banyak aplikasi. Lalu kita berpikir ini nggak bisa nih seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ses tadi bahwa kami hanya punya staf 20. Sekarang ini kita 28 ya. Sekitar 28 ya. Berapa Pak? 30 sekarang Pak. Dibagi dengan berapa kabupaten kota? 500-an lebih. Tadi Bu Sester sudah sampaikan, ini penting nih inovasi-inovasi. Sejak itu kami kembangkanlah yang namanya pembelajaran jarak jauh Pak. Nah, tetapi waktu itu pembelajaran jarak jauhnya kita masih menggunakan sistem pakai Zoom ya, jarak jauh. Tentunya ini harus dua arah. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan waktu ini yang singkat gini dan juga yang lain bisa tahu. Utamanya tadi konsen dari Pak Menteri tentunya sampah dan juga langit biru. Nah, inilah yang kami kembangkan dengan pengembangan Learning Management System atau LMS. Dan juga MOC yang ini yang sedang kita launching AI ini. Nah dari situlah kita mengembangkan bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya tadi kita juga berkolaborasi dengan unit-unit yang lain. Kami ada 5 unit di sini. Ada Deputi Pengendalian Pencemaran yang menangani langit biru, pencemaran air dan sebagainya. Dan juga ada unit tata lingkungan mengenai AMDAL, KLHS, ada unit lainnya juga, Gakum, dan ada 2 unit lagi lainnya. Nah inilah yang kami kembangkan di PPSDM, berdiskusi dengan teman-teman kira-kira konten-konten apa yang harus kita sampaikan. Sekarang ini kita butuh apa gitu. Nah berdasarkan itulah kita bekerja sama dengan Pak Pak Nathan untuk mengembangkan AI ini agar seluruh Indonesia bisa juga tahu apa sih yang namanya AMDAL, seperti apa yang namanya KLHS. Bukan cuma pemerintah daerah, tetapi kita berharap teman-teman dari dunia usaha dan juga masyarakat secara luas bisa mengetahui ini. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Boleh berikan aplaus hadirin sekalian. Boleh berikan emoticon tepuk tangan teman-teman yang di Zoom. Jadi memang itu memiliki visi yang besar ya. Jangan sampai kemudian kita kalah dengan
pendekatan tradisional banyak masyarakat sebagian di Indonesia Pak ya. Jadi sebelum AI pembelajaran jarak jauh dulu sering ada santet jarak jauh, kirim paku jarak jauh gitu. Itu sebenarnya kan mengilhami ya, itu kan tidak logik gitu ya. Jadi sehingga harusnya kita di PPSDML tentunya akan kemudian mengakselerasi kemampuan kognitif tersebut. Oke, saya ingin kemudian ke Ibu Dr. Erna. Nah, ini menarik nih Bu ya. Nah, bagaimana kemudian peran AI dalam visi besar transformasi pembelajaran ASN yang sedang dikembangkan oleh LAN itu sendiri, Bu? Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai belajar digital, ada satu fasenya gitu. Mungkin pertama kali tahun 2018 ketika kita mengkategorikan pembelajaran itu yang kita sebut ada klasikal, non-klasikal gitu. Di non-klasikal inilah mulai kita kenalkan mengenai teknologi ini. Kemudian mencapai puncak momentumnya adalah tahun 2020 ketika pandemi COVID. Kita berbicara mengenai belajar melalui bantuan teknologi dan lain-lain. Pertanyaannya dulu adalah ada tantangannya atau tidak gitu. Kalau kita berbicara mengenai siapa yang terdampak, banyak, tidak hanya siswa pembelajar. Memang ada pembelajarnya sendiri, ada juga mungkin lingkungan, ada juga training center atau lembaga penyelenggara pelatihan, kemudian dari ahli TI-nya, pembuat kebijakan dan lain-lain. Nah, kemudian kita berbicara mengenai memasuki fase belajar melalui digital. Fase yang pertama dulu lebih kepada LMS, MOOC dan lain-lain. Kita masih ke sana tahun 2020. Bahkan mungkin sekarang ya mayoritas didominasi dengan MOOC dan juga blended learning sebutannya, gabungan antara beberapa metode. Beberapa permasalahan yang timbul biasanya dari sisi peserta ketika belajar sendiri adalah perasaan terisolasi. Dia belajar sendiri gitu, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melakukan pengecekan secara langsung gitu. Jadi sering sekali perasaan ini memberi dampak tentang apakah berhasil atau tidak. Misalnya begini, saya sudah belajar. Sebenarnya saya sudah mencapai kompetensi tertentu atau tidak. Kalau saya mau bertanya di belajar sendiri, nggak ada kepada siapa saya harus bertanya. Nah, mungkin fase ini yang kemudian menimbulkan, kalau kita berbicara kita tidak, kalau berhadapan dengan satu masalah, tidak mungkin kita kembali ke fase klasikal lagi gitu. Betul. Tapi bagaimana metode teknologi yang basisnya adalah belajar sendiri ini, juga dilengkapi misalnya dengan feedback, interaktif dan lain-lain. Teknologi artificial intelligence di beberapa sisi dapat muncul untuk mencoba memperbaiki atau mengatasi permasalahan isolasi yang tidak ada temennya, sekarang ditemani oleh artificial intelligence gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu, kalau kita berbicara artificial intelligence, kita tidak berbicara seperti Wikipedia gitu ya Pak Nathan ya. Kalau Wikipedia kan kita nyari selesai gitu, ketemu gitu. Tapi lebih kepada deep learning dan deep thinking gitu. Misalnya tadi pagi saya agak ngomel juga dengan ChatGPT-nya gitu. Nggak bener kamu jawab kayak gini, maksudnya adalah seperti ini dan lain-lain. Jadi sekali lagi ada interaksi yang dapat kita lakukan untuk fase selanjutnya dari belajar. Tapi tadi sekali lagi pembelajaran berbasis teknologi tidak mungkin kita kembali ke bagian awal belajar klasikal karena berbagai keterbatasan dan juga kemudahan akses yang kita inginkan. Tapi sekali lagi belajar mandiri juga ada tantangannya gitu. Tantangan ini saya yakin secara teknologi bisa selalu dikembangkan, didekati untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih. Ibu berikan aplaus hadirin sekalian. Jadi yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa memang pada saat kita melakukan proses pembelajaran mandiri itu ngerasa terisolasi ya, terbubble wrap gitu ya. Ini mau dikirim paket kali ya diisolasi gitu. Tapi konteksnya adalah mungkin tidak ada proses kalibrasi gitu Bu ya. Dia tidak mengetahui di level mana kemudian standar kompetensi yang sudah dicapai. Nah, berkaitan dengan hal itu saya ingin ke Ibu Neisha gitu ya. Dengan Ibu Neisha karena kalau kita lihat sekarang kan ini refleksinya adalah tantangan dalam konteks pendidikannya tersendiri ya. Nah, apa saja tantangan psikologis yang umum dihadapi para peserta pelatihan daring gitu ya? Dan bagaimana AI bisa mengatasinya? Oke.
Mungkin kalau kita bicara tantangan yang paling kerasa mungkin dari diri masing-masing ya bisa kita refleksikan. Mungkin saya izin boleh nanya ya ke audiens. Boleh. Bapak Ibu di sini siapa yang sudah pernah menyelesaikan satu course atau satu sertifikasi pembelajaran yang komplit gitu ya secara online? Saya boleh tahu berapa banyak? Ibu Eka tentunya ya. Yang lain masih sebagian kecil ya. Saya sendiri juga sama pernah beberapa kali mencoba, tapi kalau saya pribadi dan saya rasa cukup banyak isu yang sama gitu itu adalah motivasi, betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi kita karena belajar sendirian, nggak ada kalau sekolah atau kita ikut ada diklat gitu pelatihan, itu kan ada janjiannya nih harus hadir tempat dan waktu sampai selesai gitu. Tapi kalau kita sendiri itu kita hanya mengandalkan ya diri kita gitu. Motivasinya itu harus jauh lebih kuat. Jadi kalau bicara tantangan saya rasa nomor satu itu. Nah kalau kita lihat ke teorinya gitu ya sebetulnya apa sih yang membuat seseorang termotivasi itu ada 3 komponen Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah kita punya otonomi. Kita punya rasa berdaya atau rasa termotivasi secara internal tadi itu karena memang kita punya pilihan. Kita mengambil sertifikasi itu, pelatihan itu karena kita merasa butuh. Gitu. Itunya dulu harus ada. Yang pertama kita punya otonomi di situ. Yang kedua adalah kompetensinya. Rasa bahwa kita berhasil melakukan sesuatu. Itu yang tadi Bu Erna sempat sebut ya, mungkin feedbacknya, nilainya, skornya gitu. Jadi kita bisa mengukur, oh ya ini saya sudah berhasil. Setelah mengikuti ini saya ngerasa lebih bisa nih gitu. Ada rasa kompetensi itu. Dan yang terakhir tuh sebetulnya ada relatedness. Itu kenapa tadi isolasi menjadi salah satu isu ya. Karena memang kita sebetulnya butuh rasa keterhubungan. Koneksi dengan orang lain atau dengan sosok lain kalau misalnya itu nantinya ke depan bisa digantikan oleh AI gitu. Jadi kita butuh ada interaksi, kita butuh bisa ngobrol, bisa diskusi dengan entah fasilitatornya atau peserta-peserta pelatihan yang lainnya atau digantikan oleh sosok AI ini gitu. Jadi tantangannya tuh biasanya kenapa pembelajaran jarak jauh yang online gitu yang digital menjadi menantang karena di antara 3 komponen ini biasanya ada yang kurang atau ada yang hilang. Nah, jadi kalau bagaimana AI bisa mengatasinya, memberikan peran-peran itu tadi. Gitu, di sisi otonomi, AI ini bisa sangat membantu dalam personalisasi ya. Bagaimana menentukan, oh kita nih ada di level sekian, mungkin mulai belajarnya dari sini. Ternyata setelah kita belajar, AI itu ngebaca, wah fasenya agak lambat nih, mungkin satu video nontonnya diulang-ulang. Atau ketika ditanya jawabannya masih sering salah. Dia bisa kasih rekomendasi untuk, oh mungkin baiknya ngulang dulu. Atau baiknya turun level dulu misalnya. Jadi akhirnya apa yang kita dapat, level of challenge-nya itu sesuai dengan kebutuhan kita juga ya, kemampuan kita di mana. Itu bisa kemudian dari sisi cara belajar ya, beban materinya, timingnya, itu kan sebetulnya ke depannya ya kita berharap pengembangannya ke arah sana ya Bu ya. AI ini bisa juga melihat misalnya oh ternyata kayaknya ini lebih baik kalau misalnya belajar di jam-jam malam mungkin fokusnya agak kurang, mungkin pendek-pendek dulu aja materi yang dikasih, itu bisa secanggih itu ke depannya. Kemudian kompetens jelas ya bisa memberikan feedback gitu. Saya sempat baca ada riset juga, jadi ketika diberikan feedback oleh AI, dulu kan mungkin kita sekedar misalnya mengisi kuis online benar salah gitu. Kalau salah ya udah cuma dikasih tahu salah gitu ya Bu ya jawabannya. Sementara dengan teknologi yang sekarang itu kan bisa ini masih salah, petunjuk untuk jawaban benarnya adalah ini gitu. Atau misalnya kalau versi jawaban saya nih, versi AI-nya akan seperti ini. Jadi kita bisa bandingkan gitu. Itu bisa sangat memperkaya di sisi bagaimana kita merasa kompeten, merasa berhasil dalam pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir relatedness tadi, sebenarnya ini yang paling susah-susah gampang mungkin ya untuk digantikan sama AI. Karena kita sendiri mungkin bisa bercermin apakah dengan ChatGPT atau AI apapun yang kita ajak bicara setiap hari, kita jadi merasa punya teman kah gitu. Atau sebetulnya kita masih butuh sosok manusia yang nyata, sosok mentor atau fasilitatornya. Ini mungkin yang kedepannya akan semakin berkembang. Kitanya pun sebagai manusia mungkin akan terus beradaptasi ya. Kalau sekarang ngerasa ngobrol sama ChatGPT masih canggung, masa curhat gitu. Lama-lama mungkin kita nyaman karena akhirnya merasa itu teman gitu kan. Itu mungkin satu area yang mungkin masih terus berkembang dan saya rasa bisa jadi berubah nih dari sekarang ke depannya. Gitu mungkin kurang lebih Mas. Baik, terima kasih. Boleh berikan aplaus hadirin sekalian.
Jadi mungkin kalau interaksi dengan ChatGPT, ingin curhat, ngerasanya nggak nyaman. Mungkin avatar ChatGPT-nya bisa diganti sama Mama Dedeh. Jadi nyaman gitu mau curhat sama Mama ya. Nah ini tadi menarik, ada 3 komponen tadi. Dari mulai otonom gitu ya, otonomi secara personal, kemudian kompetensi dan relatedness ya. Keterhubungan berarti kemudian menjadi penting ya, bahwa adanya sosok figur yang hadir membersamai dalam proses teaching gitu ya, partnership gitu ya. Makanya mungkin dalam konteks keterhubungan, ada kedekatan emosional. Sama kayak saya dengan Ibu Kapus ada kedekatan emosional, Bu. Jadi kalau dekat-dekat ibu-ibu ini emosi. Emosi terus jauh-jauh gitu ya. Oke, ini saya akan kemudian eksplorasi lagi ke Bapak Nathanael nih Pak. Nah, boleh diceritakan Pak, kemudian bagaimana LearnNext ini merancang sistem pelatihan yang memadukan AI, karena belum banyak gitu ya di Indonesia. Terima kasih. Mungkin saya menggarisbawahi ya apa yang tadi telah disampaikan juga, tapi mungkin sebelum kita lebih teknis ya untuk bagaimana LearnNext itu bisa diintegrasikan ke dalam sistem LMS ataupun sistem pembelajaran di KLH. Mungkin kita beranjaknya dari prinsipnya dulu sebenarnya. Apa yang menjadi prinsip dari teknologi AI ini yang dimana itu bisa mengakselerasikan pembelajaran yang desired outcome yang kita mau untuk di kementerian dan lembaga. Yang pertama itu kalau kita melihat pertama apapun itu teknologinya, teknologi revolution technology, itu secara sejarah itu kita melihat dia sebenarnya menjawab 3 hal. 3 hal problem ataupun kebutuhan yang ada di society, yang ada di masyarakat. Yang pertama itu adalah mengenai accessibility, akses. Jadi akses tanpa teknologi itu, kalau tanpa teknologi, akses yang tersedia itu mungkin sangat limited atau tidak bisa mass market. Nah, jadi kalau dibilang kalau dulu ya, kalau tadi saya juga saya sempat beberapa kali ngobrol sama Bu Erna juga bahwa kadang-kadang itu terjadi ada dikotomi. Dikotomi antara kalau kita mau scalable dan massive itu kurang personal. Gitu ya. Tapi kalau kita mau personal sekali, maka yang dikompromikan itu adalah kuantitas. Karena kita maunya dalam, kita maunya personal, kita maunya sangat adaptif sekali. Ternyata itu karena keterbatasan ruang dan waktu dan juga keterbatasan anggaran, maka yang mendapat value itu hanya sedikit sekali. Tapi kalau kita mau scalable, itu kurang personalisasi. Nah, jadi teknologi AI itu menjawab itu yang pertama, yaitu adalah scalability tapi personal. Itu kita bicara secara prinsip dulu, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kecepatan untuk mencapai value yang kita mau. Jadi kalau kita berbicara mengenai value, mungkin di dalam konteks pembelajaran, yang pertama bukan saja feedback, tapi feedback yang relevan. Yang sesuai dengan mungkin yang pertama adalah konten ataupun materi yang memang jadi prioritas dari perusahaan ataupun dari instansi, dari kementerian. Misalnya tadi telah disampaikan bahwa mungkin problem waste management, sampah di daerah terpencil misalnya, itu menjadi prioritas misalnya. Jadi konten yang spesifik seperti begitu, tapi juga relevan dengan konteks kementerian. Karena kalau kita berbicara mengenai konteks sampah, itu kan sangat umum sekali. Apakah konteks sampah yang ada di ASEAN, apakah yang ada di Eropa, di Amerika, di Afrika, kalau kita ngomong dari Indonesia pun, itu belum tentu menjadi materi ataupun fokus yang ada di lembaga ataupun kementerian. Nah, jadi kita mau itu fokus kepada spesifik topik yang relevan dengan instansi, tapi juga personal dan juga ASN ataupun yang ada di luar daerah itu bisa mendapatkan dengan langsung, dengan feedback yang dengan cepat. Itu prinsip kedua. Jadi acceleration to the value yang bisa dapat secara instan. Yang ketiga itu mungkin elephant in the room itu adalah masalah efisiensi. Karena kalau kita berbicara mengenai mass market, tapi personalisasi, itu kalau di bidang ekonomi kita berbicara itu economies of scale. Kalau economies of scale, kita itu otomatis secara biaya itu jauh bisa ditekan. Jadi kalau mungkin contoh simpel aja, dulu kalau kita mungkin 20 tahun lalu aja, kita saling telepon-teleponan gitu ya. Wah, itu mahal sekali. Pulsanya berapa dan sebagainya. Sekarang kita pakai WA call aja itu hampir nggak mikir lagi gitu ya. Karena biayanya itu bisa tekan. Jadi teknologi AI itu harus bisa menjawab 3 hal itu. Mass market yang personal, yang kedua kecepatan untuk mendapat feedback secara langsung, dan ketiga bisa menekan biaya supaya itu jauh lebih scalable, lebih murah dan lebih efisien. Nah itu mungkin secara prinsipnya.
Dan ini yang kita lakukan di LearnX sendiri untuk bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama mengenai mass market yang dipersonalisasikan, kita ada 3 AI solutions. Yang pertama adalah AI coach yang tersedia 24 jam. Dan AI coach itu dengan bukan avatar bentuknya kartun ya, tapi real human being. Gitu ya, real human being avatarnya yang bisa menjadi mentor. Tapi mentor ini otaknya apa? Gitu ya, karena apakah otaknya ini luas yang seperti Google atau ChatGPT saja? Oh enggak. Otaknya ini adalah otak dari Kementerian Lingkungan Hidup. Gitu ya. Semua materi pembelajaran ataupun prioritas kebijakan, undang-undang semuanya ada di otak AI ini, AI coach. Jadi AS itu bisa tanya kapan saja, bisa mendapatkan feedback materi yang relevan dengan AI coach. Jadi kalau saya tanya masak nasi goreng resepnya enak apa? AI coach-nya nggak akan jawab. Oh maaf, ini kayaknya kurang relevan ya dengan konteks di kementerian gitu ya. Tapi kalau untuk bagaimana menanggulangi sampah di daerah dan sebagainya itu relevan. Jadi yang pertama, dan itu secara personal. Itu yang fitur pertama AI coach. Kedua, kita juga mengkonversikan banyak sekali dokumen-dokumen menjadi kelas immediately. Jadi ada PPT, ada silabus, ada juga kalau harus kebijakan, research. Itu kalau kita minta ASN baca itu mungkin bingung ya. Saya dikasih misalnya 100 halaman aja bingung gitu. Apapun bentuknya, digital ataupun non digital gitu ya. Tapi kalau ini diubah menjadi kelas 5 menit, 5 menit, 2 menit, 3 menit yang kita menamakan tuh micro learning ya. Dengan direct feedback, kalau kita masih ada pertanyaan lagi, kita tanya AI coach, itu yang menjadi solusinya. Jadi yang kedua adalah kita mengkonversikan dokumen dari lembaga ataupun kementerian itu menjadi digital courses. Dan menjadi juga bagian dari otak dari AI coach. Itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin juga tadi setelah disampaikan juga assessment ya. Jadi assessment kalau kuis ABC itu kan gampang ya, benar salah. Tapi ini kita bisa secara subjektif, kita bisa menjawabnya. Jadi misalnya kalau ditanya, apa peran, bagaimana Anda, program apa yang Anda telah lakukan tahun ini untuk sampah misalnya di pantai gitu ya, di luar pulau. Gimana caranya? Kita bilang kita programnya 1, 2, 3, 4, oke. Terus nanti AI memberikan feedback. Oke, kira-kira kurangnya di sini. Ini mungkin yang Anda perlu tambahkan lagi. Dan ini disesuaikan dengan konteks materi yang ada prioritas dari KLH itu sendiri. Jadi mungkin secara teknisnya begitu. Dan kita juga mengintegrasikan ini ke dalam LMS ataupun platform KLH. Jadi kami percaya itu bahwa platform itu nggak usah terlalu banyak. Yang penting itu accessibility-nya. Accessibility itu gampang, cepat, dan juga familiar gitu ya. Jadi masuk aja di platform KLH aja. Semua solusi ini telah kami integrasikan ke dalam sistem yang ada di KLH. Mungkin itu kali yang jadi solusinya. Baik, terima kasih. Boleh berikan aplaus sekali lagi hadirin sekalian. Jadi memang hari ini itu adalah solusi ya, one stop solution gitu ya. Kalau misalkan tadi premisnya adalah membahas tentang sampah gitu ya. Saya akan coba memberikan sedikit respon feedback terhadap audiens yang hadir maupun yang ada di room Zoom ya. Boleh klik di kolom komentarnya. Kalau saya menyebutkan satu kata sampah, apa hal pertama kali yang muncul di benak Anda? Sebutin aja satu kata. Sampah apa Kak? Mantan bukan Kak. Itu masa lalu aja Kak. Ini Kakak Gen Z ya soalnya. Coba satu kata yang mewakili sampah, yang merepresentasikan sampah. Apa? Sebut aja. Name it. Organik, sampah. Banjir, sampah. Bau, Mas sudah mandi belum? Oke. Nah ini sebenarnya contoh sederhana simpel ya. Ketika dimunculkan satu prompt atau satu kalimatnya, nah feedback yang muncul kebanyakan adalah mengarah pada aspek negatifnya. Bau, kotor, banjir. Tadi Ibu positif sekali ya, organik gitu ya. Ibu bikin pupuk di rumah setiap hari berarti ya. Jadi ketika kita memberikan input terhadap solusi lebih banyak, maka AI juga akan memproduce informasi lebih banyak dalam konteks solusinya. Kira-kira begitu ya. Oke, saya ingin ke Pak Nathan lagi Pak. Nah bagaimana Pak Nathan dalam konteks LearnX melakukan balancing penyeimbangan antara otomatisasi AI dengan sentuhan manusia, human touch dalam proses pelatihan, biar seimbang nih Pak. Dari aspek LearnX gimana Pak kira-kira? Ya makasih. Sebenarnya kita melihat kita berbicara bukan sekedar AI versus human ya sebenarnya ya. Tapi kita berbicara mengenai value. Value apa yang kita mau capai. Contohnya saja kalau saya bilang oke, saya mau dari Tangerang datang ke JCC misalnya gitu ya. Gak mungkin saya jalan kaki.
gitu ya. Saya pasti harus menggunakan kendaraan dan kendaraan itu ada basis teknologinya. Sekalipun teknologi itu masih memakai apa namanya ya, kalau kereta itu kan ada teknologinya tersendiri, teknologi transportasi. Jadi teknologi ini bukan apa namanya ya, apakah sekarang kalau ada teknologi berarti manusia nggak relevan lagi dan lain sebagainya, tapi kita berbicara value-nya apa dulu yang kita mau capai. Jadi kalau kita berbicara mengkonversikan materi dokumen dari PDF, PPT menjadi online class, itu kalau misalnya kita sendiri yang harus syuting, kita harus sendiri yang manual, itu memakan waktu sangat lama sekali dan biaya sangat tinggi sekali. Dan teknologi bisa membantu itu. Nah, jadi kita berbicara teknologi secara spesifik itu apa? Value secara spesifik itu apa? Nah, jadi kalau berbicara gitu, jadi kalau dari perspektif dari LearnX, kita berbicara value-nya apa? Kalau kita berbicara value mengenai bagaimana kita berinteraksi satu sama yang lain, networking. Saya lebih kenal, lebih lebih dalam mengenai misalnya prioritas dari KLH itu apa. Langsung saya mau dengar dari orangnya. Itu harus sentuhan manusia, Pak. Oke. Nah, tapi kalau saya berbicara, saya mempunyai tugas, program apa saja yang saya telah lakukan, dan apakah program ini sesuai nggak dengan prioritas atau kebijakan KLH tahun ini. Kalau buat saya, kita lihat AI bisa langsung menjawabnya dalam waktu 0,5 detik. Gitu ya. Nah, jadi itu kalau saya lihat keseimbangan itu kita berbicara value apa yang kita mau capai. Seperti tadi ya, contohnya kalau dari Tangerang ke JCC ya harus pakai kendaraan, nggak bisa jalan kaki gitu ya. Jadi itu yang mungkin yang dari perspektif. Baik, jadi bukan versus ya, kemudian bahwa kolaborasi bersama. Baik, nah menyikapi hal tersebut saya ingin ke Ibu Dr. Mini Farida kaitannya dengan bagaimana tantangan utama, ini kan berarti kan sistem baru yang di-apply gitu ya, yang diintegrasikan. Nah, apa tantangan utama yang dihadapi dalam adopsi teknologi AI ke lingkungan pelatihan SDM/LH? Baik, terima kasih. Jadi saya ada pengalaman ya mengenai akses internet yang stabil. Itu salah satu tantangannya. Contohnya kemarin saya kedatangan tamu dari Papua Jayapura gitu. Bu, saya nggak pernah mendapatkan pelatihan. Saya nggak pernah mendapatkan informasi soal uji kom gitu. Lalu saya sampaikan bahwa kita udah pernah Pak pelatihan ini jarak jauh dengan melalui Zoom ya waktu itu. Tapi kami enggak ini. Nah, saya berpikir waktu itu AI ini sangat membantu ya. Yang penting akses internetnya stabil Pak. Itu menjadi tantangan kami. Infrastrukturnya seperti itu. Nah, lewat AI ini kemarin juga saya udah latihan ya gimana menggunakan ini. Ternyata memang dengan kelancaran internet stabil ini kita akan dapatkan semuanya dunia ini di genggaman kita. Contohnya saya kemarin Nexa ya namanya ya. Nexa. Saya pengen tahu masalah KLHS gitu. Oke. Tahu untuk apanya jawab Nexa itu. Sampai segitu canggihnya dia bertanya. Anda mau tahu apanya? Lalu saya bertanya, saya mau tahu prosesnya seperti apa. Dia menjawab lagi, bisa? Oh, udah siap? Coba dicek gitu. Gitu ya? Ini ada hubungannya dengan internet nih. Awas saja kalau nggak tersambung ya. Kak kurangi kerjasamanya. Silahkan. Kita lihat begitu canggihnya sekarang, jadi nggak ada orang yang akan mengeluh lagi bahwa saya nggak dapatkan informasi, saya nggak dapatkan pelatihan. Ini sosok Nexa-nya ya? Ini Nexa nih cantik nih. Oh iya, silahkan. Nexa, halo, apa kabar? Nexa, apa kabar? Nah, ini akses internet itu salah satu tantangan kami. Ini lagi pemanasan. Apalagi di daerah Papua sana yang sudah dibagi atas 5 provinsi. Halo, saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Untuk bisa membantu Anda dengan lebih tepat, boleh saya tahu posisi dan tanggung jawab Anda di tempat kerja? Nexa, saya di bagian Kementerian Lingkungan Hidup. Saya mau bertanya soal KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Seperti apa Nexa proses untuk membuat satu kajian lingkungan hidup strategis?
Terima kasih telah berbagi informasi tentang posisi Anda. Membuat kajian lingkungan hidup adalah proses penting yang membantu dalam memahami dampak suatu proyek atau kebijakan terhadap lingkungan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pembuatan kajian lingkungan hidup. 1. Identifikasi proyek, menentukan ruang lingkup proyek yang akan dikaji, dan mengidentifikasi kegiatan yang dapat berdampak pada lingkungan. 2. Pengumpulan data awal, mengumpulkan informasi dasar tentang kondisi lingkungan di lokasi proyek, termasuk data sosial, ekonomi, dan Baik. ekologi. 3. Terima kasih, Analisis dampak. Baik. Sama-sama, jika ada pertanyaan lain atau jika Anda ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang topik tertentu di bidang lingkungan hidup atau pengembangan karier Anda, jangan ragu untuk bertanya. Saya di sini untuk membantu. Baik. Baik. Jadi gak ada lagi keluhan tentang yang namanya saya nggak dapat informasi ya Bapak Ibu dari Pemda. Nexa sudah siap dengan jawaban-jawabannya. Dan kami akan melengkapi semua dengan konten-konten. Yang masalah adalah internetnya Pak. Ya. Stabil atau tidak. Itu tantangan bagi kami, juga untuk tantangan untuk pemerintah daerah. Yang kedua adalah literasi digital peserta dan pengelola dalam rangka sosialisasi dan pelatihan. Nah kami kemarin sudah sosialisasi baru satu tempat ya Bu Eka di Bali di sana. Di sana kami banyak sekali pertanyaan-pertanyaan soal ini. Seperti apa orang bisa tadi Bu percaya dengan AI ini? Seperti apa orang bisa percaya? Nah ini mungkin tantangan juga bagi kami untuk melakukan sosialisasi. Saya kira kalau anak Gen Z ini nggak ada ya, nggak perlu disosialisasi ya nggak? Nggak perlu kan? Karena teman-teman udah terbiasa dengan ini. Yang masalah adalah kita yang tua-tua ini percaya enggak dengan itu? Seakan-akan kita ini robot juga ya. Iya. Yang ketiga adalah ketersediaan konten. Tadi kita udah ditantang oleh Ibu Sestama dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk menyediakan konten-konten yang diperlukan seperti misalnya masalah sampah. Masalah sampah kan memang jadi konsen dari Pak Menteri sehingga kami berharap dengan adanya AI ini tidak ada lagi teman-teman yang tidak mengetahui masalah bagaimana sih pengelolaan sampah. Kita berharap ini akan terjawab. Yang selanjutnya adalah biaya dan pengembangannya seperti misalnya perencanaan anggaran ini Bu Deputi. Jadi soal AI ini adalah soal yang baru ya, persoalan baru sehingga untuk memasukkan dalam anggaran ini menjadi tantangan juga sehingga kita perlu mungkin dibantu dari LAN nanti ataupun nanti kita akan berdiskusi dengan teman-teman Bappenas seperti apa nanti ketersediaan infrastruktur ini dengan teman-teman pemerintah daerah. Saya kira itu Pak. Baik, ini tadi langsung digayung bersambut nih. Tadi sudah dilempar ke Ibu Erna. Kita akan konfirmasi langsung, Bu. Nah, kira-kira dalam konteks kolaborasi lintas kementerian lembaga, Bu, bagaimana LAN berperan sebagai katalisator inovasi pembelajaran ASN berbasis teknologi tadi, Bu? Terima kasih banyak. Sebenarnya tadi menyambung Bu Kapus tadi, Bu Mini gitu. Kalau kita berbicara mengenai pembelajaran basis digital, selain permasalahan yang dihadapi peserta terkait motivasi dan lain-lain, sebenarnya ada dua gitu. Yang pertama adalah akses terhadap teknologi, yang kedua adalah adaptasi teknologi. Ya. Kalau tadi Bu Mini, Bu kalau yang terkait dengan akses seperti apa? Bapak Ibu, tahun 2024 kemarin, Lembaga Administrasi Negara sudah mencoba menginisiasi bahwa sumber belajar itu dari mana saja gitu. Tidak hanya dari instansi pemerintah sendiri. Makanya kita menyebut berubah dari ekosistem ke ekosistem gitu. Kita berbicara mengenai ada enabler, ada user dan juga ada provider gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai provider juga bervariasi gitu. Ada sektor pemerintah, ada NGO, ada non pemerintah, dalam hari ini adalah korporasi gitu. Jadi kalau saya dari sisi kebijakan, kolaborasi ini akan menjadi satu kebijakan tersendiri. Kemarin kita juga sudah berdiskusi dengan kawan-kawan Menpan dan juga BKN. Bagaimana kolaborasi dengan korporasi ini juga masuk. Karena kita tahu kawan-kawan kalau berbicara mengenai artificial intelligence, ketika berbicara mengenai teknologi, kawan-kawan dari korporasi menurut saya sudah kecepatannya sangat-sangat tinggi. Karena mereka tuntutannya kan, kalau nggak ada yang beli hilang gitu. Nah,
kalau kita bicara di sektor pemerintah, pertanyaannya apakah kita akan membuat sendiri? Jangan-jangan ketika kita membuat sendiri versi 1, kawan-kawan dari korporasi sudah versi 15 gitu. Nah, kalau kami, dari sisi kami adalah kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi adalah kunci, kita bisa menyediakan sumber-sumber pembelajaran terbaik untuk kawan-kawan supaya pengembangan kompetensinya juga mendapatkan pengembangan kompetensi terbaik. Dari sisi kebijakan, kita akan keluarkan tadi bagaimana ekosistem ini akan bekerja sehingga kolaborasi juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, yang tadi juga menyambung dengan Bu Mini tadi, adaptasi teknologi gitu. Instansi pemerintah mungkin sekarang sudah bergeraknya lumayan cepat, Pak. Kita berbicara belajar basis digital gitu. Kita sediakan akses, kita sediakan konten. Tapi adaptasinya kadang kita ketinggalan gitu. Bagaimana kita memastikan ketika konten sudah kita sediakan dengan baik termasuk artificial intelligence tadi, kawan-kawan percaya tadi dan mau menggunakan. Kadang kita sudah kembangkan dengan sangat baik, nggak mau-mau juga gitu. Karena apa? Bukan kalau motivasi tadi menjadi bagian permasalahan yang dapat kita tangani. Tapi lebih kepada bagaimana kalau kita menyediakan konten, kita juga menyiapkan adaptasinya gitu. Tadi sosialisasi baru 1 di Bali gitu. Saya yakin kita juga bisa mengembangkan cara-cara bersosialisasi dengan lebih efisien untuk memastikan bahwa orang itu tahu gitu. Oke. Informasi-informasi yang kita sediakan. Jadi akses yang pertama kita bisa selesaikan dengan kolaborasi, mencari sumber pembelajaran yang terbaik, kemudian adaptasi. Bagaimana kita memastikan kalau kita sudah menyediakan akses, orangnya tahu bagaimana mengakses dan bagaimana memanfaatkan akses itu. Terima kasih. Baik, berikan aplaus hadirin sekalian. Jadi memang itu menjadi tantangan ya, bagaimana dalam proses sosialisasi, diseminasi informasi juga harus ditekan secara efisiensi. Mungkin bisa melibatkan dengan teman-teman KOL ya, Key Opinion Leader di setiap wilayah, sehingga karena mereka memiliki influence yang besar dengan ekosistem yang dimiliki. Nah, saya akan ke Ibu Nesia di sini ya. Ibu Nesia, ini menarik nih Bu. Kalau kita biasa melakukan kegiatan klasikal kan mudah untuk bisa mengontrol, melihat ya dinamika perkembangan kognisi dari masing-masing peserta. Nah, bagaimana mengukur keberhasilan pembelajaran jarak jauh secara holistik, tapi tidak hanya dari aspek kognitif, tapi juga afektif secara sosialnya? Oke, terkait dengan penilaian setuju sekali ya bahwa memang kognitif itu sebetulnya mungkin yang paling dasar ya, mengukur setelah orang belajar apakah dia bertambah pengetahuannya, dan itu mungkin secara skema assessmentnya juga paling mudah diukur aja pre-post test gitu ya, sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana. Rasanya itu paling bisa kita bayangkan ketika digitalisasi dengan bantuan AI. Tapi ketika kita bicara afektif, apakah orang tersebut punya sikap yang positif? Tadi kan bagian dari adaptasi juga ya Bu ya. Apakah menerima nih, punya kepercayaan terhadap sosok pengajarnya? Apakah merasa senang ketika mempelajari itu, merasa termotivasi juga? Itu bagian yang sebetulnya kalau kita ketemu secara tatap muka dengan sosok pengajar asli gitu ya, orang beneran, mungkin itu tinggal ditanya kan, kita bisa survei gitu, kita bisa feedback. Nah, saya rasa sebetulnya komponen seperti itu juga tidak mustahil ya untuk dilakukan secara digital. Jadi ada pertanyaan atau permintaan feedback dari sisi afektif juga, seberapa menikmati gitu mengikuti pembelajaran ini dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya dampak yang lebih jauh dan lebih sulit diukur tuh adalah ketika kita bicara behavior dan result ya. Okay. Apakah ada perubahan perilaku, dan lebih jauhnya apakah ada dampaknya untuk lembaga tersebut, untuk unit tersebut gitu. Nah, itu yang saya rasa butuh sosok mentornya nih untuk melihat itu. Gitu. Salah satu ini kalau saya cerita pengalaman pribadi ya, tadi mengikuti pembelajaran online yang saya rasa cukup efektif tuh memang sejauh yang pernah saya ikuti yang ada mentornya beneran gitu. Jadi tetap kita kenal sosok mentornya, kita respect dengan mentor tersebut. Kemudian dia punya komunitas, dia mengelola komunitas, jadi ada sesi check-in-nya gitu. Waktu itu tuh saya ikut dalam bentuk dia buat grup Facebook gitu misalnya ya. Okay. Jadi satu grup
di situ ada sesi-sesinya, misalnya ini kadang cuma via chat aja atau via komen-komenan gitu ya, tapi ada sesi misalnya hari Rabu jam 7 malam kita akan kumpul nih, akan sharing udah belajar apa, ada perubahan apa yang dirasakan kayak gitu. Jadi nanti disitulah sisi humanisnya mungkin terasa ya. Terus kemudian ini dibuat mungkin gimmick-gimmicknya gitu, ada misalnya ada hashtagnya, kita sharing winning moments gitu, saat-saat dimana pembelajaran yang kita dapat itu ternyata ngefek loh untuk kerjaan kita. Nah itu kita share ke dalam grup, jadi kemudian orang-orang lain juga termotivasi. Oh iya, Bapak yang di daerah sana udah berhasil menyelesaikan masalahnya nih dengan ambil pembelajaran yang ini. Akhirnya orang lain juga ikut termotivasi gitu. Nah part yang itu saya belum kebayang kalau sepenuhnya digital ya, tanpa peran manusia apakah bisa dilakukan untuk mengukur behavior dan resultnya lebih lanjut. Mungkin itu sih Mas. Baik, boleh berikan aplaus hadirin sekalian. Jadi memang itu menjadi challenge bersama ya untuk kemudian kita bisa look up untuk menjawab tantangan tersebut. Tadi saya lihat banyak sekali yang sudah gelisah ingin bertanya. Saya berikan kesempatan bagi audiens yang hadir di offline maupun yang menyaksikan langsung dari virtual Zoom untuk bisa bertanya. Di Zoom boleh raise hand atau yang di ruangan dulu. Oke, kami ke ruangan dulu ya. Boleh Ibu berkenan berdiri, perkenalkan nama, asal dan pertanyaannya. Boleh panitia dibantu mikrofonnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Enisa dari envira.id. Ini menarik sekali ya soal AI untuk pembelajaran jarak jauh. Cuma kebetulan saya ini sedang diminta oleh sebuah komunitas, namanya Komunitas Guna Ulang Aja, disingkat GUA, untuk bisa menjadi semacam membantu konsep-konsep konten di IG-nya dia, di media sosialnya organisasi. Tadi menarik Pak Natail dan para narasumber di depan bahwa proses pembelajaran jarak jauh bisa melalui konten. Nah, tapi yang dihadapi oleh komunitas ini anak-anak muda, Gen Z. Yeah. Jadi maka kemudian kontennya harus tematik sesuai dengan organisasi itu. Tapi karena anak muda Gen Z kan kita nggak bisa bicara maksudnya bikin konten yang serius, harus yang menghibur, harus yang ada dagelannya. Nah kalau saya ngelihat saya sering kali ngobrol sama AI itu kurang humoris, kurang humorisnya ya. Kadang yang muncul tuh selalu serius-serius. Padahal kita membuat konten itu menghibur, tapi supaya lebih banyak mengajak anak muda itu untuk ikut gaya hidup reuse sama recycle. Nah itu bagaimana ya supaya kita bisa membuat konten-konten yang mengajak, persuasif, tapi juga menghibur sehingga mereka tuh anak-anak muda tuh mau ikut dan sadar bagaimana mereka berkontribusi untuk kurangin sampah, menggunakan kembali wadah atau kemasan, tidak langsung buang, dan terakhir baru pilah sampah. Terima kasih. Baik, boleh berikan aplaus. Terima kasih Ibu Enisa dari Envira ya. Jadi memang tantangannya bagaimana memproduksi konten yang tematik, tapi yang menarik gitu. Apakah ada misalkan sosialisasi velocity, statue mungkin itu menarik tuh Bu ya. Nah, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Kami persilakan. Boleh Manisha, boleh? Atau Ibu silakan Bu Kapus. Iya. Saya justru nanti menantang Pak Nathan nih agar bisa seperti itu. Tetapi mungkin kita akan bagi dua kelompok kali ya, itu Pak. Ada yang khusus untuk pemerintah daerah. Memang kita pemerintah serius ya Bu, agak serius, dan ada khusus untuk Gen Z itu, agar bisa mengikuti seperti apa konten-konten ini. Jadi konten-konten ini kayaknya kita sementara ini Pak membenahi keseluruhan yang diperlukan oleh masyarakat seperti apa sih, yang diperlukan oleh pemerintah seperti apa, dan juga oleh dunia usaha. Sehingga ini mungkin tantangan bagi kami untuk sementara memang serius ya Bu ininya konten-konten kami. Jadi ini nanti kita akan pikirkan bersama ya Pak Nathan. Perlu ada artisnya yang
yang influencernya. Gak usah jauh-jauh Bu, sebelah Iya, kanan di samping, kanatan, Bu. samping kiri Gak saya usah ada jauh-jauh. influencernya juga, dan juga mungkin bisa jadi yang kalau yang tadi kita berbicara siapa sih orang yang dipercayai Ya. gitu untuk bisa orang mengikuti. Bisa jadi nanti rekan saya yang selama ini ngajar Pak, ada Oke, Bu oke, Eka, nanti betul. foto Bu Eka kita pasang di situ untuk menjawab, atau Bu Amel dan Bu ini yang karena udah dikenal oleh pemerintah daerah, Betul, sehingga betul. oh benar nih yang disampaikan, benar nih, penting nih gitu. Nah, sedangkan untuk yang konten-konten untuk Gen Z ini juga tantangan kita Pak Nathan untuk menyampaikan seperti apa untuk bisa menarik. Saya kira itu Bapak. Baik, jadi tadi requestnya adalah next saya nanti diganti sama figur yang cukup punya influence gitu ya. Misalkan yang ngomong siapa gitu ya, yang dikenal publik lebih baik gitu ya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Silakan Ibu ya. Mungkin artificial intelligence itu sebenarnya tergantung dengan kita gitu. Jadi kita yang kecerdasan dia juga ditentukan oleh prompting kita gitu. Kalau memang nggak menarik Bapak Ibu, konyol kamu tolong dong dibikin lebih kekinian dan lainnya. Saya yakin dia akan mengeluarkan jawaban-jawaban untuk posting misalnya. Saya mau post di IG saya. Jadi lebih di challenge. Saya yakin dia akan menyesuaikan gitu. Mungkin nanti Pak Nathan secara teknis yang lebih ke sana. Cuman ini namanya juga artificial intelligence. Semakin kita challenge, dia akan semakin cerdas gitu ya, semakin cerdas. Jadi bisa menyesuaikan. Satu itu. Kemudian yang kedua Bu, saya dalam satu fase bahwa teknologi tidak bisa menggantikan seluruhnya manusia. Ya, secanggih apapun kita mentrain sebuah artificial intelligence akan sangat berbeda touch-nya dengan human gitu. Meskipun dia akan beradaptasi ya Pak Nathan ya kalau artificial intelligence. Tapi human touch menurut saya masih memegang peranan sangat penting, tidak selalu semuanya diselesaikan dengan teknologi gitu. Jadi teknologi bukan segalanya. Apalagi kita berbicara hidup di dalam masyarakat yang sifatnya sosial, dan juga kalau kita bekerjanya di sektor publik, saya yakin aspek sosial human itu menjadi sangat-sangat penting gitu. Karena akan sangat berbeda Bu. Meskipun robot bisa menjawab semua pertanyaan kita, tapi ya tadi formal tadi gitu. Jadi AI bisa kita train untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita, tapi saya juga tidak semuanya bisa digantikan dengan teknologi, itu standing point saya di sana gitu. Tapi AI bisa di-train, saya percaya ke sana. Oke, AI bisa di-train. Mungkin nanti beberapa AI menggunakan bahasa lokalitas. Kalau yang nanya orang Banjarnegara, AI-nya ngomongnya apa? Kepriben gitu, menanya apa gitu, bisa mungkin ya. Ibu Nesya mungkin mau memberikan feedback Ibu? Oke, menambahkan sedikit ya. Tadi setuju ya Bu dengan Bu Mini bahwa pertama mungkin kita perlu lihat dulu secara helikopter view-nya ya. Audiens kita ini siapa? Kalau kita bicara tadi di platform e-learning, kemudian itu pelatihan untuk ASN gitu ya. Ini adalah orang-orang yang butuh, orang-orang yang secara struktur dalam sistem memang harus mengambil pelatihan gitu. Tapi kalau kita udah bicara ke masyarakat umum, apalagi Gen Z, kita ini berusaha menarik perhatian orang-orang yang tadinya tidak peduli gitu. Jadi challenge-nya jauh lebih besar di situ. Dan mungkin yang terutama salah satu contoh yang tadi Ibu sebutkan, humor gitu ya, itu sebetulnya payung besarnya itu adalah kita harus bisa memberikan emotional hook-nya. Apa sih yang bikin ini menarik untuk audiens kita? Salah satunya mungkin tadi humor atau ikut tren gitu. Gen Z ini lagi pada tahu banget statue gitu misalnya ya Mas ya. Betul, Jadi betul. kita pakai tren itu untuk edukasi misalnya. Tapi sebetulnya sisi emosional yang lain itu juga banyak gitu. Kita bisa ngangkat masalah, sesuatu yang sangat dekat dan relate bagi si audiens ini. Gitu. Contoh aja saya tahu salah satu ini sebenarnya saya nggak tahu siapa orangnya ya, nggak pernah ngepoin lebih lanjut, tapi suka lewat di FYP TikTok saya yang mengedukasi tentang conscious buying gitu ya. Kalau kita beli sesuatu tuh harus sadar, jangan impulsif karena itu nanti jadi sampah gitu. Sebenarnya kan itu terkait lingkungan hidup. Tapi ya udah hook dia misalnya di awal benar-benar langsung stop deh beli tumbler mahal gitu. Jadi kayak dia langsung ngomong seakan-akan personal ke kita dan sesuatu yang relate kan. Kita mungkin sebagai Gen Z nih ya,
orang-orang sekitarnya pada pakai tumbler merek-merek terkenal yang harganya mahal banget gitu, dan kita merasa kita pingin juga nih, kita mulai mikir apakah butuh, tiba-tiba dibilangin orang kayak gitu kan, jadi oh ya ini benar-benar langsung kena ke masalah saya gitu. Nah itu salah satu trik-trik ini sebenarnya saya rasa yang paling menguasai kalau udah masuk ke sini ya memang KOL, memang influencer, orang-orang yang udah biasa melakukan storytelling dan menarik audiens ini untuk bisa lihat gitu kan kontennya lebih lanjut gitu. Jadi kira-kira mungkin skemanya tentang hooknya itu tadi, tentang gimana edukasi yang mau kita sampaikan tuh relate dengan masalahnya audiens kita gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Terakhir, Pak Nathan. Ya, makasih. Mungkin kalau kita berbicara mengenai apa namanya ya generasi gitu ya, Gen Z ataupun generasi yang sebelumnya, sebenarnya dari AI itu sendiri kita bisa memberikan kita bisa setting di mana kalau itu adalah Gen Z yang masuk atau yang berinteraksi dengan AI-nya, itu bisa aja dengan bahasa berbeda. Itu bisa. Jadi kalau mau melawak 24 jam pun itu sebenarnya bisa sebenarnya. Gitu. Tapi kita kan sebenarnya ini adalah melihat adalah outcome atau purpose yang kita mau sampaikan itu apa. Jadi misalnya contohnya kita bisa aja masuk di platform yang sama. Tapi kalau saya masuk sebagai Gen Z dan saya misalnya kalau bahasa teknisnya login gitu ya. Sign up atau login sebagai Gen Z ataupun sebagai masyarakat umum. Nanti persona dari AI itu bisa berbeda. Dibanding kalau saya adalah misalnya pejabat publik di struktural yang ada di sini yang mungkin yang perlu penekanan yang sedikit berbeda. Itu bisa sebenarnya. Dan yang mungkin yang menggarisbawahi juga tadi yang dari Bu Erna itu juga dari cara kita juga prompting. Tapi sekarang ini Bu Erna kalau kita berbicara mengenai teknologi AI yang akhir-akhir ini kita nggak berbicara kalau dulu bahasa teknisnya itu adalah natural language processing atau dia bisa mengerti bahasa manusia. Sebenarnya AI sendiri itu kalau dulunya banget itu harus kita pakai coding, bahasa komputer. Sekarang aja kita udah bisa memakai bahasa manusia dan dia langsung memberikan jawabannya. Tetapi ini yang juga di LearnX dan juga pengembangan terakhir itu adalah bukan hanya natural language processingnya saja, tapi dia bisa natural language understanding atau intent. Intent dari apa yang menjadi pertanyaan ataupun kendala yang dialami oleh user, sekalipun dia secara bahasa itu mungkin gak langsung menyatakan itu. Saya kasih contoh sederhana aja. Kalau kita berbicara misalnya kelihatannya ini ruangannya dingin. Ini intentnya saya apa? Konteksnya apa? Apakah suhu udaranya dingin atau misalnya mungkin karena gak kenal jadi masih dingin belum cair suasananya gitu ya. Kalau komputer itu masih pakai natural language processing, dingin berarti suhu. Padahal enggak, konteksnya kita lagi berbicara relasi nih, relasi masih dingin yang belum dicairkan, misalnya seperti gitu ya. Nah jadi sekarang AI itu juga sudah masuk ke dalam intent. Kalau kita bicara intent, kita juga latih dengan konteks yang ada di masyarakat, society. Kita waktu bicara kata dingin, bukan berarti suhu dingin, bisa aja banyak konteks itu. Apa artinya dingin itu? Itu yang mungkin untuk menjawab pengembangan teknologi dan juga personalisasi. Apakah itu Gen Z ataupun juga yang mungkin yang generasi sebelum-sebelumnya yang mungkin seperti orang tua saya bilang, aduh ini bisa nggak saya memakai AI? Saya nggak mungkin, kita nggak mungkin lagi mensosialisasikan itu. Tapi saya lihat bahwa teknologi yang benar, yang baik itu sebenarnya harusnya minim sosialisasi. Semakin banyak kita perlu sosialisasi, mungkin teknologinya itu terlalu rumit, terlalu not user friendly, gitu ya. Saya ingat papa saya cuma kasih lihat cara pakai WhatsApp sekali aja. Dia sekarang udah sering WhatsAppan, gitu ya. YouTube hanya satu klik aja langsung dia ngerti. Jadi teknologi AI pun misalnya dengan LearnX yang di dalam KLH juga itu hanya satu klik aja. Apakah itu dia generasi sebelumnya yang mungkin masih kurang bisa? Ya, ini satu klik aja sini, tinggal pencet, langsung ngomong, gitu ya, tanpa ini. Dan kita juga memakai untuk intent based intent based understanding. Mungkin itu kali. Boleh berikan aplaus kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan jawaban. Semoga yang tadi disampaikan
tidak cukup puas ya Ibu Enisa ya. Jadi bisa diskusi lagi Bu, kalau puas selesai nih sesinya gitu ya. Oke, saya akan memberikan sesi pertanyaan lagi, tapi bagi teman-teman yang hadir secara virtual, apakah sudah ada informasi yang raise hand, angkat tangan? Boleh yang di virtual dulu? Belum ada. Oke, kita kasih kesempatan yang offline terlebih dahulu. Kami persilakan. Boleh dibantu izin panitia mikrofonnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nana Yohana. Di sini saya dari KLH, mohon maaf. K-nya kompeten ya? Kompeten, betul. Baik, yang ingin saya tanyakan terkait dengan, saya pernah mengikuti diklat pembelajarannya yang ada di PPSDM. Itu saya juga sudah membuka LearnNext, tapi terkait dengan yang soft skill. Jadi kami itu kan di KLH itu ketika melakukan uji kompetensi, saran pengembangannya untuk pengembangan kompetensi itu adalah pelatihan untuk yang soft skill. Nah itu kira-kira bagaimana ya untuk Ibu Deputi untuk pelatihan yang terkait dengan saran pengembangan untuk yang kompetensi Kamus Kompetensi 38 terkait dengan sosial kultural dan manajerial, itu kita mengenal ada 9 kompetensi. Nah di situ ada pelatihan terkait dengan soft skill. Itu kalau saya buka di LearnNext itu memang ada beberapa pelatihan terkait misalnya mindsetting, terus terkait dengan motivasi, komunikasi dan lain sebagainya. Itu basisnya ada beberapa yang memang cocok untuk ASN, tapi ada juga yang beberapa masih untuk industri atau perdagangan. Nah seperti itu, kira-kira ke depan apakah pelatihan-pelatihan soft skill ini akan dikelola oleh kami langsung, maksudnya KLH langsung, atau memang ada kebijakan dari LAN atau BKN gitu Bu terkait dengan pengembangan kompetensi untuk yang soft skill. Lalu untuk Mbak Nesya dari psikologi, kira-kira diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan soft skill yang cocok untuk ASN itu kira-kira jika memang saran pengembangan untuk komunikasi itu kan pasti komunikasi skill. Tapi ketika itu terkait dengan integritas, itu kira-kira pelatihan-pelatihan seperti apa yang baiknya diberikan untuk ASN. Kira-kira seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nana Yohana, orang Sunda ya. Soalnya ada pengulangan Nana 2 kali gitu. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu Erna. Ya, baik. Ini langsung saja tentang pelatihan sosial kultural ya Bu ya. Pelatihan sosial kultural sebenarnya dari sisi kebijakan kita sudah ada gitu. Ada yang sifatnya generik gitu. Kalau sifatnya generik itu memang kami dari lembaga administrasi negara memprovide self learning sementara melalui ASN berpijar, tapi sebentar lagi kita akan masukkan ke INAPAS, nanti ada single sign on, kita masukkan ke sana. Jadi itu sifatnya adalah self learning yang sifatnya generik. Tapi ada komponen satu lagi, karena kalau kita berbicara mengenai sosial kultural ini sangat kontekstual, tidak berhenti kepada kita memahami sebuah konsepsi sosial kultural. Ini yang memang kita berikan kesempatan kepada semuanya untuk mengembangkan yang konteksnya adalah sesuai bidang tugasnya. Misalnya, Dikbud punya konteks sosial kultural yang berbeda dengan kawan-kawan lingkungan hidup. Jadi monggo silahkan dikembangkan yang sifatnya generik-generik yang melekat atau selaras dengan tugas pokok dan fungsi, tapi ada unsur keragamannya sosial kultural bisa masuk. Jadi monggo dipersilahkan, tidak hanya dari lembaga administrasi negara karena sangat-sangat berbeda. Bahkan kalau kita berbicara daerah, apalagi konteks konteks dari kedaerahannya juga sangat tinggi ketika kita berhadapan dengan keragaman sosial misalnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, mungkin pelatihan Bapak Ibu, kalau pelatihan hard skill itu dapat dikatakan mudah ya, mudah gitu. Misalnya saya nggak bisa menggunakan MS Word atau membuat PowerPoint, saya belajar langsung bisa digunakan gitu. Cuma kalau kita berbicara mengenai pelatihan yang sifatnya soft skill, ini aspeknya kan banyak gitu. Tidak hanya pemahaman, tapi kita juga ada behavior, emosional, sampai dengan kognitif, yang saya yakin kalau kami dari lembaga administrasi negara sekarang kan kita sedang mengendorse.
Cara belajar itu ada 3 gitu, formal, sosial, dan experiential learning. Saya yakin yang social learning ini tidak berhenti di formal gitu. Kalau formal kita berbicara dibantu dengan artificial intelligence apapun, pasti ini adalah terdesain gitu. Tapi soft skill ini baru akan ketemu berbicara, menemukan nilainya adalah ketika kita sudah mengalami secara sosial maupun di lingkungan kita. Jadi belajar dengan formal, bantu AI dan lain-lain. Kalau soft skill Bapak Ibu kita kembali gitu, refleksi, kemudian pengulangan, kemudian internalisasi, mengamati, mengenali dan lain-lain. Saya yakin di sosial dan experiential learning ini akan banyak bicara. Jadi kalau soft skill nggak berhenti di pelatihan yang sifatnya terstruktur, nggak akan selesai gitu. Makanya refleksi, internalisasi, sharing dan lain-lain menurut saya menjadi bagian dari penguatan supaya soft skill-nya itu tidak berhenti di pemahaman, tapi ketika realitinya ada kita tahu apa yang sikap apa, perilaku apa yang harus kita tunjukkan untuk mengadres itu. Terima kasih. Ibu Nesya silakan. Poin yang sama Bu, saya tadi juga mau menyampaikan gini, kalau kenapa hard skill itu mudah, karena biasanya orang latihan hard skill saat dia butuh itu gitu kan. Misalnya programmer mau membuat satu halaman atau satu fitur yang seperti ini, dicari dulu nih, cari tahu caranya, belajar, oh step by stepnya 1, 2, 3 diterapkan, langsung gitu kan, sangat real, konkret karena sebetulnya basisnya karena itu adalah problem based learning. Dia belajar setelah menemui masalah gitu. Prinsip yang sama juga berlaku sebetulnya untuk soft skill. Tapi kan biasanya orang disuruh ikut pelatihan tiba-tiba integritas, kita nggak merasa kita punya isu integritas atau nggak merasa ada challenge atau masalah dalam hal itu gitu. Makanya di situ jadi lebih sulit. Saya dulu di kuliah psikologi S1 dan S2 sama-sama satu mata kuliah full satu semester belajar tentang pelatihan. Karena sebegitu sulitnya memberikan pelatihan soft skill untuk mengubah perilaku, membuat orang yang tadinya kurang berintegritas menjadi berintegritas. Itu tuh sangat kompleks ya prosesnya gitu. Tapi saya rasa ini mungkin sekalian masukan, siapa tahu bisa dikembangkan secara teknologi gitu. Prinsip problem based learning tadi tuh rasanya bisa diterapkan mungkin ya. Jadi modul tetap ada, tapi orang juga bisa konsultasi dari masalahnya. Jadi dia akan ikut latihan soft skill tertentu saat menghadapi isu yang berkaitan dengan itu. Jadi ini mungkin kita bicara bukan tentang teknis ya, tapi memang benar-benar orang curhat. Saya tuh di kantor ada masalah kayak gini, atasan saya seperti ini, saya sulit untuk bicara sama dia segala macam. Nah akhirnya nanti setelah curhat ditanggapi dengan empatik gitu ya oleh AI-nya, ujungnya dibilang ini mungkin latihan komunikasi tepat untuk kamu gitu. Jadi pada saat itu dia merasa kebutuhannya ada gitu, problemnya akan solve dengan ini. Dan juga sebetulnya fitur untuk bisa mengaplikasikan tadi ya. Jadi kenapa tadi saya bandingkan kalau misalnya apa yang saya pelajari dulu, prinsip pelatihan itu memang nomor 1 harus ada concrete experience. Meskipun di ruang pelatihan dikumpulkan seperti ini, tetap harus ada pengalaman. Makanya Bapak Ibu kalau ikut pelatihan soft skill kan pasti disuruh ngapa-ngapain kan, disuruh main game, disuruh apa segala macam, karena itu adalah untuk memberikan pengalaman nyata agar terbentur dulu nih belief kita yang sebelumnya dihadapkan pada isu yang oh iya ternyata nggak kayak gitu deh gitu. Sesimpel misalnya komunikasi selama ini kita komunikasi biasa, tiba-tiba kita suruh main game yang kuda bisik tuh misalnya. Dari situ kita sadar, oh iya ya ternyata kalau kita ngomong sama orang tapi nggak terlalu jelas, pesan yang ditangkap bisa salah gitu. Nah proses mengambil insight dari pengalaman nyata itu kan yang kita berikan lewat pelatihan ketika tatap muka. Nah ketika digantikan oleh AI, apakah bisa sampai sedalam itu? Mungkin itu butuh pengembangan ya, tapi saya rasa bergerak ke arah sana mungkin, terutama tadi bergerak dari problemnya dulu, baru masuk pelatihannya. Mungkin seperti itu Bu tambahannya ya. Baik, jadi terbentuk gitu Bu ya. Jadi semoga yang di sini banyak masalah ya, jadi nanti kita bisa akses e-learningnya gitu ya. Baik, akan ada video yang mau ditampilkan setelah ini? Sambil mempersiapkan saya akan bertanya kepada Bapak Nathan ya, kaitannya dengan integritas tadi. Saya kemarin nyoba menjadi salah satu non aparatur yang ngikutin programnya Pak. Saya belajar dengan beberapa ada public speaking apa di dalam fitur pembelajaran. Nah saya iseng Pak, saya nggak ikut pembelajaran, saya langsung masuk ke post test.
terus saya copy paste jawabannya ke ChatGPT. Jawabannya keluar Pak. Jadi saya nggak ikutin proses jernih pembelajaran, saya tahu jawabannya. Nah bagaimana kemudian ya mengantisipasi ya masalah integritas ya, itu mungkin karakter individu berbeda tentu ya. Mungkin beberapa yang cuman mengejar sertifikat ya, mohon maaf. Kan sebenarnya harus dikejar juga kompetensinya. Sertifikat adalah menunjukkan bukti bahwa dia kompeten. Nah bagaimana menyikapi itu Pak dalam sistem? Ya, makasih Pak. Mungkin apa namanya ya, yang pertama itu adalah mungkin assignment ataupun quiz dan tesnya itu basisnya tuh dari konten pembelajaran yang ada di situ. Jadi mungkin boleh ditampilkan kali ya contoh apa namanya ya, salah satu jadi materi-materi itu videonya itu bukan yang ada di World Wide Web. Oke. Tapi modul ada konsep dasar kajian lingkungan hidup strategis. Kursus ini dirancang contoh khusus ya. untuk Mungkin membantu pause dulu. Anda memahami konsep dasar kajian lingkungan hidup. Jangan di full screen. Biar ya. Sorry. Ya, oke. Nah, jadi ini adalah modul kelas yang awalnya itu yang apa namanya ya, beranjak dari PowerPoint yang diberikan oleh KLH. Oke. Jadi KLH udah mempunyai misalnya modul-modul ataupun PPT ataupun PDF ataupun materi. Kalau ada salah satu kementerian juga tuh sampai dia memberikan kami itu perundang-undangannya. Semua perundang-undangan. Ratusan halaman tuh Pak. Dari undang-undang sampai apa namanya ya, perpres sampai semuanya tuh. Dan ini dikonversikan kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini kan bentuknya teks dan PDF dan PPT. Ini dengan teknologi AI yang pertama itu langsung mengubahnya langsung menjadi video course. Langsung dengan AI. Jadi ini yang diberikan pada waktu dikonversikan menjadi video course, ini coba next, ini hanya 9 menit. Jadi seperti gini. Selamat datang dalam kursus modul konsep dasar kajian lingkungan hidup strategis. Kursus ini dirancang khusus untuk membantu Anda memahami konsep dasar kajian lingkungan hidup strategis, KLHS, sebagai alat penting dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Mari kita mulai. Kajian lingkungan hidup strategis, KLHS, merupakan alat yang sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dapat terintegrasi dengan baik dalam perencanaan. Oke, nah jadi ini contoh tadi pada waktu PDF atau PPT yang ada, selain kita bisa refer untuk bacaan, kadang-kadang aduh kita nggak apa nama bacaan kayaknya sulit nih. Ini bisa aja langsung dengan video pembelajaran yang telah dikonversikan. Setelah itu nanti ada assignment, Pak. Jadi di assignment ini yang dimana basis pertanyaan dan assignment itu bukan diambil dari konteks generik yang mengenai kajian lingkungan hidup strategis, tapi dari konten ini. Nah, jadi ini harusnya ini nggak ada di World Wide Web atau di internet, karena ini kan sebenarnya materi internal yang ada di KLH. Dan ini dikonversikan. Coba kalau klik assignment di sini. Oke, nah AI sedang membuat pertanyaan. Pertanyaan ini berdasarkan apa namanya latar belakang saya. Apakah saya itu adalah apa namanya ya yang ASN baru masuk gitu ya. Atau saya sudah jadi yang ada di daerah dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana Anda menerapkan KLHS di perusahaan Anda untuk pembangunan berkelanjutan. Nah jadi ini contoh-contoh yang dimana ini yang dari AI sendiri itu yang akan memberikan pertanyaan ini. Dan coba kalau saya di sini ketik ya dengan recycle dan juga dengan apa namanya membuat waste management program yang baik misalnya itu. Ini misalnya jawaban saya ya. Terus waktu saya submit itu langsung apa namanya ya feedback dan scoring itu langsung ada tanpa ada trainer yang harus membuat grading itu. Nah jadi ini sebagai beberapa contoh ya, beberapa contoh penilaiannya, feedbacknya, saran jawabannya, dan ini kalau misalnya kita copy paste dari ChatGPT gitu ya, ataupun dari Gemini, Google dan lain sebagainya, ini kalau konten yang gak ada di ChatGPT, gak akan bisa itu Pak. Nah jadi mungkin ini adalah dari konten yang memang dikonversikan yang ada di dalam gitu Pak. Jadi tapi kalau saya menanyakan kalau misalnya ini kelasnya mengenai integritas misalnya atau mengenai bagaimana meningkatkan teamwork yang baik dan creativity. Sebenarnya ini malah ya kalau itu jawabannya di ChatGPT dan kita belajar dari situ, why not gitu maksud saya ya. Karena kenapa? Karena ini ibaratnya itu apa namanya ya seperti sebuah library.
Jadi the world is our library, internet is our library. Cara kita bagaimana mengakses informasi yang ada di perpustakaan itu, perpustakaan ya, yaitu di ChatGPT, di internet, di Google dan sebagainya, untuk menambah pengetahuan kami. Karena kita nggak bisa menutup knowledge itu hanya di satu lembaga. Tadi I'm glad Ibu Erna mention juga bahwa banyak sekali aspek yang kita bisa mendapatkan wawasan dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi misalnya ini kalau khusus untuk kebijakan KLH mungkin belum ada atau nggak ada di ChatGPT. Tapi kalau saya bertanya mengenai saya seorang ASN baru, saya kurang bisa berkomunikasi. Bagaimana sih untuk meningkatkan percaya diri dan komunikasi saya? Memang mungkin ada kelasnya di sini dengan dan itu pertanyaan. Tapi kalau saya dapat jawabannya dari sana dan mungkin saya belajar dari situ, why not? Karena yang penting itu learning outcome-nya itu tercapai. Oke. Berarti mohon maaf Bapak Nathan belum kompeten Pak. Nilainya 40 dari 100, bisa dicoba lagi nanti Pak ya. Boleh berikan aplaus hadirin sekalian. Jadi tadi sangat komprehensif yang disampaikan Pak Nathan ya. Jadi yang kemarin memang saya coba itu informasi yang umum. Jadi open source bisa dapat. Tapi yang tadi disampaikan sangat jelas bahwa ini sifatnya diturunkan dari memang materi silabus yang khusus spesifik gitu ya. Oke. Saya akan memberikan kesempatan yang di ruangan virtual. Ini kesempatan Anda yang baik sekali dari seluruh Indonesia hadir. Apakah ada? Tidak ada, baik. Kalau begitu saya akan masuk pada pertanyaan pamungkas ya ke masing-masing narasumber. Pertanyaannya sama, silakan dijawab dan dieksplorasi Pak. Jika diminta untuk menggambarkan masa depan pelatihan digital dalam satu kalimat, kira-kira statement apa yang mewakili? Dan dijelaskan Mbak. Bapak Ibu silakan. Dari siapa dulu? Silakan. Ibu Erna silakan. Mungkin satu kalimat adalah mudah. Mudah, simple ya. Ya, mudah. Mudah karena apa? Aksesnya tersedia. Kemudian personalize karena semakin ke depan disesuaikan benar-benar dengan kebutuhan kita. Tapi mudah ini benar-benar harus meningkatkan kompetensi kita. Kalau tadi saya mengutip kasusnya tadi, Mas moderator, Mas Fajar ya? Iya, Mas Fajar tadi. Mas Fajar tadi. Inti dari belajar adalah memiliki kompetensi dan itu dapat tercapai ketika kita memiliki growth mindset. Dan growth mindset itu adalah proses, tidak selalu end result. Kalau Mas Fajar tadi end result gitu. End result itu saya mau belajar ini tapi yang dikejar hanya ujiannya supaya lulus dapat sertifikat atau dapat hadiah gitu. End result gampang, nyari ke sono ke sini ceplek ketemu dapat sertifikat. Tapi pertanyaannya, Mas Fajar ngerti nggak sebenarnya? Ternyata nggak ngerti tapi lulus gitu. Jadi sekali lagi mudah, tapi sekali lagi harus memberikan atau memastikan bahwa memiliki manfaat, kompetensi kita meningkat gitu. Mungkin itu. Baik, boleh berikan aplaus hadirin sekalian gitu ya. Jadi kompetensi meningkat itu yang utama, bukan sekedar sertifikat gitu ya. Silakan Ibu Neisa. Kalau dari saya mungkin mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat. Jangan, kalau dekat enggak, jangan ya. Mendekatkan yang jauh karena apa? Karena di bayangan saya yang jauhnya ini tetap artinya dia ada, tetap ada mentornya, tetap ada sosok orangnya. Mungkin ini bias saya sebagai orang psikologi ya, karena saya percaya sekali dengan pendekatan humanis tadi, dengan sisi emosional tadi, mungkin kalaupun bisa digantikan oleh teknologi tidak dalam waktu dekat, jadi saya rasa sosok yang real itu perlu, tapi dia tidak perlu terbang ke semua kota dan provinsi di Indonesia, tapi bisa dijangkau dengan layar, tapi kita tetap bisa komunikasi sama dia mungkin, sama beliau. Bisa tanya, kita punya komunitas, kita bisa berteman dengan sesama peserta pelatihan ini gitu. Jadi yang saya bayangkan sih versi ideal orang psikologi mungkin ya, seperti itu kira-kira mendekatkan yang jauh. Baik, boleh berikan aplaus hadirin sekalian. Jadi dengan mendekatkan yang jauh, akhirnya kemudian proses informasi menjadi inklusi ya. Kemudian teman-teman yang daerah 3T nggak ada lagi kemudian kekurangan akses informasi, semua punya standar yang sama. Baik, silakan Ibu Kapus. Pelatihan digital adalah keniscayaan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, teman-teman harus siap dengan ini. Karena digital, kita bisa jadi cerdas dan juga bisa sekalian jadi bodoh ya Bu. Bodoh artinya
menggunakan segala cara seperti yang disampaikan oleh Mas Fajar. Misalnya nih, pengen buat skripsi, AI, tolong buatkan saya dong skripsi dengan judul apa. Muncul semuanya. Disitulah kecerdasan kita ditantang untuk itu. Kecerdasan dalam arti moral. Saya kira itu. Baik, berikan aplaus hadirin sekalian. Jadi ditantang memang dalam konteks moralitasnya ya. Kalau kita bikin skripsi pakai AI, ada juga AI tandingan buat ngecek skripsinya AI atau bukan. Kira-kira begitu ya. Jadi tergantung kita punya reasonnya seperti apa. Kalau dari Pak Nathan, silakan Pak. Adaptable kali ya. Adaptable. Ya, jadi bahwa kita melihat dari 5 tahun terakhir ini teknologi itu berubahnya cepat sekali. Dan kita melihat bahwa dalam 2-3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan juga banyak sekali perubahan, apakah itu di dunia industri, pemerintahan. Sekarang kita berbicara geopolitik pun itu dinamis sekali, gitu ya. Perang tarif dan ada pun gejolak-gejolak yang muncul dan lain sebagainya. Jadi sangat uncertain. Jadi kita melihat bahwa dunia ini bukan lebih certain, tapi lebih uncertain. Nah kita itu bagaimana? Kita harus bisa adaptable, dan adaptable itu dengan resource yang kita punya, dengan teknologi yang ada, bagaimana kita bisa memakai itu bisa menjadi supaya ASN kita itu ready. Apakah itu di lingkungan hidup, dimanapun, apapun tantangannya. Dulu waktu saya kuliah kita masih berbicara Paris Agreement. Paris Agreement, oke. Ya dulu, sekarang aja kayaknya apa namanya ya, apalagi banyak sekali itu udah apakah masih menjadi fokus atau enggak itu pun udah enggak tahu juga. Jadi tapi kita harus siap, kita harus adaptable apapun itu, gitu ya. Jadi mungkin saya dengan teknologi AI ini mendorong kita harus bisa lebih terbuka, tapi juga bisa lebih adaptable. Baik, boleh berikan aplaus hadirin sekalian gitu ya. Jadi poinnya adalah kita harus adaptif ya untuk bisa selalu siap dalam kondisi zaman. Tadi saya diinformasikan panitia dari prompter akan ada hadiah yang dibagikan. Boleh masing-masing dicek di bawah kursinya ada stiker bertempelkan logo Kementerian KLH. Bagi yang ada boleh dicek, ada 2 kalau nggak salah. Di yang khusus yang offline ya teman-teman, yang online mohon maaf. Ada 1, 2 boleh ada diangkat? Ada? Sebentar saya cek dulu panitia. Apakah sudah ditempel panitia? Oh mohon maaf ternyata belum ditempel Bapak Ibu. Mohon maaf sekali Bapak Ibu. Ternyata belum ditempel, ada miskomunikasi di situ ya. Mohon maaf Ibu ya. Iya, mohon maaf Ibu ya. Bahkan panitia sendiri saja bingung gitu. Ini barusan nggak ada briefing ya. Tapi simulasi tadi itu sebenarnya saya melakukan adalah tadi yang dicari adalah bukan hadiahnya, bukan outputnya tadi Bu ya. Bukan daripada endingnya, tapi proses kemudian mengikuti proses pembelajaran gitu ya. Semoga apa yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita apply ya, kita terapkan dalam segala aktivitas kita, baik Bapak Ibu yang aparatur maupun non-aparatur. Terakhir saya ingin minta Bapak Ibu sekalian kita melakukan praktek simulasi boleh ya. Nanti saya akan hitung 1 sampai 4. Mohon berkenan Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali, di hitungan keempat. Saya akan coba cek hitungan 1 kali dulu. Boleh hitungan 1 kali? Kurang kompak, 1 kali lagi? Oke, siap-siap ya, saya akan tes ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4. Good. Nah, tapi tadi sebagian ada yang saya lihat tepuk tangan di hitungan ketiga. Kenapa Pak? Bapak belum dapat snack Pak ya? Kelihatan Pak ya? Hilaf, baik Bapak. Jadi kenapa kemudian tadi sebagian ada yang tepuk tangan di hitungan ketiga? Refleksinya adalah ternyata tindakan kita lebih cepat daripada ucapan kita. Semoga yang tadi disampaikan secara lisan tidak hanya menjadi informasi umum, tapi juga diterapkan secara implementatif dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kita foto bersama sekali lagi sebelum kita menutup sesi hari ini. Terakhir saya mewakili moderator dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Saya tutup dengan pantun, hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. MC sih di MC boleh.
Makasih banyak. Sami-sami Ibu. Terima kasih Mas moderator, salah moderator yang sana Ibu. Lewat mana nih? Monggo sakesone atos-atosnya Bu. Terima kasih buat moderator kita, boleh kasih tepuk tangan lagi, ada Mas Edi di sini. Wah, ya. Tenang aja, tadi kalau moderator kita bilang ada hadiah di kursi, tenang, hadiahnya akan kita kirim ya Bu ya. Kita kirim ke rumahnya masing-masing melalui doa. Yang di rumah juga semangatnya luar biasa. Hadirin sekalian, sebelum kita akan mengakhiri kegiatan kita yang begitu luar biasa, akan ada cenderamata yang akan disampaikan oleh kami. Untuk itu kembali mohon izin kami mengundang kepada moderator, kepada seluruh jajaran narasumber, Bu Deputi dan seluruh di bawah aja nggak apa-apa. Ya, kalau naik nanti naik haji insya Allah. Amin. Boleh kembali? Bu Kapus boleh bersama kami, Bu Deputi, Bu Dr. Erna boleh bersama kami. Ada Pak Nathanael, mohon izin. Dan Ibu Neisa. Ini persembahan dari PPSDM. Wow, seperangkat alat sholat dibayar tunai Ibu ya. Enggak. Wow. Kalau mau linknya ada di bawah sini ya Bu, di keranjang kuning ya. Di keranjang hijau. Nah, itu isinya adalah souvenir dan juga brosur. Brosur mencintai lingkungan dan AMDAL. Brosur rumah dan Porsche. Kita selawatin aja tapi rumahnya ya. Oh, bagus, itunya bagus ya. Wow. Kalau yang batik itu kotak snack ya. Ini buat aku, enak aja. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan lagi yang hadir di sini. Baik, hadirin sekalian, tenang aja, yang duduk kali ini akan mendapatkan hadiah semuanya. Wow, ya. Dapat ya? Saya diudak-udak lagi, tenang aja, semuanya akan dapat. Yang di rumah mohon maaf ya, yang menyaksikan kita, sekali lagi Anda juga akan mendapatkan hadiah, itu dapat ilmu tadi dari para narasumber pastinya. Dan Anda bisa ulang lagi tayangan ini langsung di YouTube kami, streaming kami. Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube Kementerian Lingkungan Hidup. Sekali lagi hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, atas energinya yang gak habis-habis. Sekali lagi itu selalu dengan suara tepuk tangan Anda yang semangatnya luar biasa. Terima kasih. Dan tadi berakhir obrolan kita, sesi talk show kita yang dipandu oleh Mas Edi Yudhoyono, bukan? Bukan. Dan tadi juga kita bersama-sama menyaksikan launching kita pada pagi kali ini. Saya Yos Aditya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kesempurnaan milik Allah, ketidakpuan milik kita semuanya. Tetap di mana Bu? Tetap di show kita. Enggak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Dan Anda bisa melanjutkan agenda-agenda kita, bisa langsung mampir ke atas ya. Di atas ada booth-booth dan pameran-pameran yang menarik, atau Anda mau ngikutin kegiatan-kegiatan kita yang lainnya juga boleh ya. Sekali lagi Yos Aditya pamit, sampai bertemu lagi, salam sehat untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dan kepada Bapak Ibu boleh menukar kupon souvenir yang ada di luar. Sekali lagi bisa menukar kupon souvenir dan juga makan siang nanti di meja registrasi di awal.